Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Nah, sesuai judul videonya, kali ini aku mau bahas isi dari portfolio investasi aku, khususnya investasi saham. Buat kamu yang mungkin penasaran gitu, selama ini aku investasi di saham apa aja sih? Atau mungkin pengen dapat referensi investasi apa yang cocok pas kondisi ekonomi lagi inflasi tinggi kayak sekarang? Kamu bisa tonton videonya sampai selesai. Oh ya, sebelum aku bahas lebih lanjut, aku perlu disclaimer dulu. Kalau dalam video ini aku tuh bukan ngajak kamu buat investasi di saham yang aku pilih. Alasannya kenapa? Yang pertama, saham-saham yang aku bahas di sini tuh aku beli udah cukup lama ya. Jadi mungkin nggak tepat juga kalau kamu mau ikutan beli sahamnya dari sekarang. Makanya ini tuh bukan video rekomendasi. Jadi tetap lakuin riset mandiri setelah nonton video ini. Yang kedua, di video ini aku sebenarnya pengen sharing gimana sih cara aku dalam bikin keputusan investasi, faktor-faktor apa aja yang aku pertimbangin, dan siapa tahu perspektif yang aku bagiin di sini bisa jadi referensi tambahan buat kamu semua. Oke, langsung aja aku bahas ya. Saham pertama yang ada di portfolio aku adalah saham Tower. Ada yang punya saham ini juga nggak? Nah, buat yang belum tahu nih, Tower ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi, yang mana menara-menara telco ini mancarin sinyal dari operator ke pengguna atau masyarakat kayak kita. Jadi model bisnisnya Tower menurutku menarik banget. Tower ini ngebangun dan ngoperasin menara telekomunikasi. Terus menara yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia ini mereka sewain ke perusahaan operator telekomunikasi yang kita kenal kayak Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan lain-lain. Nah, perusahaan operator telekomunikasi ini nyewa menara-menara ini dalam bentuk kontrak jangka panjang. Jadi bisa kamu bayangin ya, cuannya Tower ini bakalan stabil banget dan gak akan terpengaruh sama gejolak ekonomi. Bahkan sama pandemi sekalipun, kau bisa lihat sendiri nih, earning per share dari Tower ini gak terganggu sama sekali sepanjang tahun 2020 dan bahkan terus bertumbuh di tahun 2021 dan 2022. Wah, kok bisa gitu ya? Faktor yang pertama, kebutuhan berinternet dan berkomunikasi itu emang menjadi kebutuhan pokok di era internet kayak sekarang. Yang kedua, penyewa menara itu sendiri umumnya tuh kontrak jangka panjang gitu, dan customer-nya juga recurring atau berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kontraknya habis nih, kemungkinan besar iya bahkan diperpanjang. Bisa dibilang sektor ini termasuk predictable banget dan cocok buat jadi portfolio investasi. Nah, dari semua perusahaan sejenis, Tower inilah yang profitnya paling tebal. Nih, kamu bisa langsung bandingin head-to-head di fitur Stockbit. Makanya nggak heran ya, Grup Jarum yang merupakan salah satu konglomerasi terkaya di Indonesia tuh juga mutusin buat beli saham Tower ini. Selain karena cuannya stabil, model bisnisnya juga tahan banting. Buat kamu yang penasaran sama sektor ini, kamu bisa nih baca di dokumen unboxing Stockbit yang pernah ngupas tuntas sektor bisnis menara telco. Isi pembahasannya bagus banget dan bikin kamu tuh makin paham tentang perusahaan yang mau kamu investasiin. Oh ya, Stockbit ini sering loh ngupas sektor saham dalam dokumen unboxing. Isinya bagus banget, bahasanya netral, mendalam, dan bisa dibaca secara gratis. Nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Ada unboxing sektor retail, sektor properti, dan yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke saham kedua yang mau aku bahas di portfolio aku, yaitu saham properti Deltamas dengan kode saham Demas. Buat kamu yang sering nyetir di tol daerah Cikarang, mungkin pernah ya ngeliat simbol Kota Mandiri Deltamas kayak gini. Nah, proyek properti inilah yang aku beli sahamnya. Buat kamu yang mungkin tahu saham-saham properti, bisa dibilang Deltamas ini bukan termasuk Big Four di industri properti. Tapi menurutku Demas adalah perusahaan properti yang menarik. Kita bisa cek datanya di bagian financials yang ada di aplikasi Stockbit. Di kuartal 2 tahun 2022, pemasukan Demas ini sekitar 450 miliar rupiah. Dan net income-nya mencapai 270 miliar. Artinya apa? Mereka tuh dapetin keuntungan bersih sebesar 60,7%. Angka 60% lebih sebagai net income di industri properti menurutku merupakan pencapaian yang luar biasa banget ya. Menariknya lagi, untung hitungan perusahaan properti, Deltamas ini juga punya rasio utang yang terhitung rendah, dengan debt to equity ratio-nya cuma 14,82%. Nah, selain rasio utangnya yang rendah dan profit yang tebal banget, Demas ini juga menurutku menarik karena dia tuh nggak kayak beberapa perusahaan properti lain yang hidupnya tuh dari proyek ke proyek dan loncat ke sana kemari. Dari awal, Demas ini punya roadmap proyek yang jelas gitu, yaitu Kota Mandiri Deltamas yang di-backing sama dua grup properti dengan reputasi yang baik.
yaitu Sinarmas Land dan Sojitz Corporation, sebuah perusahaan konglomerasi raksasa dari Jepang. Walaupun Demas ini menurutku perusahaan yang bagus, tapi sejujurnya ada hal yang aku agak kurang suka. Tapi buat sebagian investor mungkin justru malah makin suka sama Demas. Jadi Demas ini sering banget bagiin dividen dalam jumlah besar. Bayangin aja nih, kalau kita beli sahamnya di pertengahan tahun 2020, kita bakalan dapat dividen yield lebih dari 30%. Gede banget kan? Sebagian investor mungkin suka ya sama perusahaan yang bagian dividen tinggi, tapi menurutku pribadi, pembagian dividen yang tinggi bisa jadi sebuah kelemahan buat sebuah perusahaan, di mana perusahaan jadi kehilangan banyak modal buat bisa berekspansi secara agresif. Hal ini tentunya berdampak juga pada lambatnya pertumbuhan ekuitas perusahaan. Nah, terlepas dari kekurangannya, saham Demas ini tetap aku pilih buat masuk portfolio investasi aku. Oke, sekarang aku bakal lanjut bahas 2 saham yang aku punya, di mana keduanya ini ada di sektor perbankan. Nah, sebelum aku sebutin sahamnya, aku jelasin dulu nih, kenapa sih sektor perbankan menurutku penting banget dipertimbangin buat jadi portfolio semua investor di Indonesia? Yang pertama, sektor perbankan itu posisinya istimewa banget dalam perekonomian Indonesia. Kalau Amerika ekonominya sangat dipengaruhi sama sektor teknologi, maka Indonesia sangat dipengaruhi nih sama sektor perbankan. Makanya nggak heran sektor perbankan itu punya bobot yang gede banget di IHSG, yaitu sampai 34,7%. Artinya lebih dari sepertiga porsi IHSG berasal dari sektor finance. Yang kedua, posisi Indonesia sebagai negara berkembang itu sangat nguntungin industri perbankan. Karena selisih antara bunga tabungan dan pinjaman di negara berkembang cenderung lebar banget. Di sisi lain, bank tuh juga bisa dapetin pendapatan lain misalnya dari biaya admin. Yang kalau misalnya di negara-negara Eropa tuh udah nggak ada lagi biaya admin. Inilah yang nyebabin negara berkembang biasanya punya bank yang sangat profit. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan net interest margin tertinggi di Asia. Selama 20 tahun terakhir, NIM Bank di Indonesia tuh konsisten di angka 4-6%. Jauh melebihi negara-negara tetangga kita kayak Malaysia dan Singapura. Di sisi lain, ekonomi Indonesia tuh sangat bergantung sama sektor UMKM yang berkontribusi pada 62% GDP dan menyerap 97% tenaga kerja. Istimewanya, UMKM merupakan sektor yang tingkat kesehatan kreditnya bisa dibilang cukup baik nih. Makanya nggak heran tingkat profit sektor perbankan Indonesia tuh tinggi banget. Dan ujung-ujungnya sektor perbankan Indonesia selalu jadi pilihan favorit para manajer investasi dan juga investor institusi asing. Nah, secara umum, ada 4 faktor yang penting banget kamu pertimbangin kalau milih saham perbankan. Yang pertama adalah tingkat non-performing loan, yang kedua adalah credit adequacy ratio atau rasio kecukupan modal, yang ketiga net interest margin, dan yang terakhir adalah BOPO atau beban operasional dibagi pendapatan operasional. Dan dari keempat aspek inilah aku mutusin buat berinvestasi di saham BCA dan BRI. Kita coba telusurin bareng yuk. Kita mulai cek NPL atau kredit macetnya. Untuk Bank BCA, NPL di Juni 2022 itu 2,2%. Sementara BRI 3,3%. Buat NPL semakin kecil, iya artinya makin bagus. Dan angka NPL ini juga bisa kita bandingin sama NPL industri perbankan secara umum. Di mana di semester 1 2022, rata-rata NPL perbankan ada di angka 2,86%. Dari NPL, BCA jelas lebih bagus ya. Sebetulnya ada alasan juga kenapa sih NPL BCA itu bisa bagus. Jadi BCA itu punya keuntungan karena tingkat kepercayaan masyarakat besar, dia bisa ngumpulin dana murah dari masyarakat dengan bunga bank yang rendah banget. Karena BCA punya banyak dana yang dikumpulin masyarakat dengan bunga murah, jadi dia bisa ngasih kredit dengan bunga rendah dan terseleksi. Makanya tingkat kredit macetnya bisa terjaga dengan baik. Yang kedua kita bahas tentang CAR. Ini adalah rasio kecukupan modal yang mencerminkan sejauh mana sih kemampuan bank itu buat nanggung risiko kredit. CAR bank di Indonesia itu minimal 8%. Jadi kalau CAR-nya di bawah 8%, biasanya bakal masuk pengawasan regulator. Buat BCA CAR-nya itu 24,7%, dan BRI 25,1%. Kecukupan modal kedua bank ini bisa dibilang bagus banget. Rasio yang ketiga adalah net interest margin. Gampangnya ini tuh adalah selisih dari bunga yang dibayar sama peminjam uang ke bank dibandingin sama bunga yang dibayar bank ke orang yang nyimpen uangnya di bank. Makin tinggi NIM, iya semakin nguntungin buat pihak perbankan. Nah, NIM BCA itu 5%, sementara BRI 8,24%. Di sini kau bisa lihat nih, BRI ini mantep banget ya net interest margin-nya. Kok bisa gitu sih?
Jawabannya karena BRI emang paling banyak ngasih pinjaman ke pedagang atau usaha kecil, atau sektor mikro gitu. Nah, usaha mikro ini kreditnya lebih berisiko, makanya bunga pinjamannya relatif lebih tinggi. Makanya NIM BRI juga bisa tinggi. Di sisi lain, BRI ini bisa dibilang berhasil nih ngebuktiin kalau walaupun alokasi kreditnya berisiko lebih tinggi, tapi mereka tetap mampu pertahanin kinerja keuangan yang solid, bahkan terus bertumbuh. Dan yang terakhir kita bahas BOPO atau beban operasional dibanding pendapatan operasional. Rasio ini tuh dipakai buat ngeliat seberapa efisiensi operasional sebuah bank. Makin tinggi rasio BOPO, artinya operasional banknya makin enggak efisien. BOPO atau kalau dalam bahasa Inggris CIR, Cost Income Ratio, BCA itu ada di 34,3%. Dan BRI 44,3%. Artinya terkait operasional, BCA bisa dibilang lebih efisien dibanding sama BRI. Nah, selain keempat rasio tadi, tentunya masih banyak banget yang harus dicek. Kayak pertumbuhan pendapatan, laba, dan juga rasio-rasio lainnya. Kalau kamu bandingin rasio tertentu untuk saham tertentu, kamu bisa pakai fitur comparison di Stockbit kayak gini. Nah, itulah 4 isi portfolio saham aku di Stockbit. Semoga pembahasan dari aku ini bisa jadi referensi kamu buat investasi ya. Oh ya, Stockbit ini udah dipercaya banyak investor dan trader sebagai tempat diskusi, analisis saham, dan juga sekarang tempat jual beli saham. Selain itu biaya brokernya juga rendah, udah terdaftar di DOSI OJK juga BI. Jadi pastinya legal. Buat kamu yang baru mau investasi saham, kau bisa nih daftar di Stockbit Sekuritas lewat link yang ada di bio aku ya. Sekali lagi, video ini bukan rekomendasi saham dari aku. Karena bisa jadi sekarang tuh momentumnya udah beda dengan pas dulu aku beli saham-saham ini. Tapi semoga video ini bisa ngasih gambaran buat kamu. Kalau investasi yang baik itu adalah ketika kita kenal gitu ya, apa yang kita investasiin. Dan dalam hal ini bisa dibilang aku tahu betul tentang saham-saham yang aku beli dan juga alasan kenapa sih aku beli saham itu. Sebetulnya saham yang aku punya nggak cuma 4 ini aja. Mungkin saham lainnya bakal aku bahas di video lain. Aku juga punya portfolio reksadana aku di Bibit dan kripto, yang mungkin bakalan aku bahas di kesempatan lain. Ngomong-ngomong, kamu sendiri punya saham apa aja nih? Dan apa sih alasan kamu beli saham tersebut? Ceritain di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.